Oke, anak-anak, ibu buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Bagaimana perasaannya pada pagi hari ini? Apakah senang? Senang. Alhamdulillah kalau seperti itu. Oke, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh si ketua kelas. Silakan ketua kelas Akbar maju ke depan untuk memimpin doa. Sini aja Akbar. Duduk siap. Okay, friend, before we study, let's pray together and berdoa. Tanyakan kepada ditujukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Akbar. Sekarang ibu mau mengecek kehadiran dulu ya. Kalau misalkan ibu panggil nama kalian, silakan jawab dengan kata hadir. Paham? Oke, baca dulu ya. Mulai dari Adeva, Adiba, Adil, Saka, Hana, Aidan, Arkan, Zafran, Tasya, Abian, Fatih, Azza, Nuda, Sinara, oke, Rizza, Akbar, Davina. Oke, alhamdulillah hari ini kelas 4B ada semua ya. Alhamdulillah. Oke, berikutnya marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional bersama Garuda Pancasila. Silakan untuk berdiri di tempat kursinya masing-masing untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Yuk, lihat dulu, udah berdiri semua dulu. Yuk, berdiri, ada ke layar ya. Nah, ya. Berdiri ya. Oke, sudah.
hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang gaya. Sebelum kita belajar tentang materi berikutnya, Ibu ada sebuah pertanyaan. Siapa yang sudah pernah atau senang bermain sepak bola? Siapa? Biasanya yang bola ada yang girl juga ya? Wah, bolehlah. Ini unik sekali ya. Berarti ada juga yang girl suka bermain sepak bola. Nah, sekarang coba kita lihat tayangan berikut. Ini ada kegiatan Upin Ipin yang sedang bermain bola. Perhatiin ya. Benda. Nih, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang gaya, yaitu judulnya pengaruh gaya terhadap benda. Tujuannya apa sih belajar pada hari ini? Yang pertama, itu siswa mampu mengidentifikasi gaya yang terjadi pada benda. Yang kedua itu ada siswa mampu menyebutkan jenis-jenis gaya pada benda. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis pengaruh gaya terhadap benda. Lihat tujuan kita belajar hari ini. Sekarang Ibu mau menampilkan video materi pembelajaran kita pada hari ini. Tunggu ya. Membahas pembelajaran IPAS kelas 4 di bab 3. Gaya di sekitar kita, tepatnya di topik A, pengaruh gaya terhadap benda dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa disadari, kita sering menyebabkan benda bergerak. Misalnya, saat kita melempar bola, menarik mainan dengan tali, bermain plastisin, atau membuka dan menutup pintu. Tahukah kalian, ternyata pada saat itu, kita sedang melakukan gaya pada benda-benda tersebut. Yuk kita pelajari apa itu gaya dan apa saja contoh serta manfaatnya. Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Contohnya adalah pada video di samping ini. Jenis gaya setidaknya ada 5, yakni gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya pegas, dan gaya gravitasi. Ini adalah salah satu syarat dari gaya, yakni dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Selain itu, ternyata ada 4 sifat atau pengaruh gaya terhadap benda, yakni membuat benda yang diam menjadi bergerak, membuat benda yang bergerak menjadi diam, mengubah arah gerak benda, mengubah bentuk benda. Contoh dari membuat benda yang diam menjadi bergerak adalah mendorong kardus yang semula diam menjadi bergerak. Contoh dari membuat benda bergerak menjadi diam adalah ada dalam video ini. Seorang kiper berhasil menangkap bola yang ditendang dengan sangat keras. Ketika ia tangkap, bola itu langsung berhenti bergerak.
Contoh dari mengubah arah gerak benda adalah seorang kiper lagi. Kiper ini alih-alih menangkap bola sehingga diam, dia menangkis bola yang ditendang agar arahnya berbelok dan tidak masuk ke dalam gawang. Contoh dari mengubah bentuk benda adalah pada video ini, yakni pada peristiwa kecelakaan yang dapat mengubah bentuk kendaraan atau mobil yang menabrak sesuatu. Oke, itu tadi adalah video materi pembelajaran pada hari ini. Coba di dalam video tadi disebutkan ada apa aja? Pertama, pengertian gaya. Apa pengertian gaya tadi? Interaksi bersama-sama berupa tarikan atau dorongan. Di video tadi disebutkan ada berapa jenis jenis gaya? Ada Selain itu, ada 5. Apa aja tadi? Gaya otot, gaya gesek dulu, gaya gesek, gaya magnet, gaya pegas, gaya gravitasi. Nah, di sini juga dijelaskan di video ini bahwa ada 4 pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama apa? Gaya dapat mengubah benda dia menjadi bergerak. Contohnya apa? Ya, mendorong arus yang mendorong arus, atau tadi sampai di video itu menendang bola yang semulanya diam, ketika ditendang maka akan menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Contohnya apa tadi? Ya, betul. Ketika kiper menangkap bola. Pengaruh yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Apa contohnya tadi? Ya, kiper menangkis bola agar tidak masuk ke dalam gawang. Yang keempat, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya apa tadi? Ya, ketika dua mobil saling bertabrakan, maka badan mobilnya semula itu bagus. Ketika ditabrakan, maka akan menjadi hancur, berubah bentuknya. Itu ya pengaruh gaya terhadap benda. Oke, sekarang Ibu juga akan menjelaskan materinya melalui media pembelajaran board, papan board. Perhatikan, ini sama seperti halnya tadi ya. Tunggu ya sebentar ya. Nih, ini pengertian gaya itu sama kan? Apa? Interaksi terhadap benda berupa tarikan atau dorongan. Yang kedua, ada berapa di sini? Kalau tadi di video itu ada 5 macam jenis gaya. Kalau di sini ada berapa? 6. Coba kita baca sama-sama yuk. Nomor 1 gaya otot. Contohnya apa? Gaya otot itu adalah gaya yang menggunakan otot tubuh kita. Contohnya apa? Ya, menendang bola. Apa lagi? Mengangkat ember, betul. Berikutnya gaya gesek. Gaya gesek itu adalah gaya yang terjadi akibat adanya gesekan antara dua permukaan. Contohnya apa? Apa? Ya, bermain kelereng. Karena kelereng itu bergesekan dengan tanah. Ya, bermain bola ketika bola tersebut kena rumputnya ya. Atau yang paling mudah, ketika kalian kedinginan pasti menggesekkan kedua tangan. Ini juga contoh dari gaya gesek. Berikutnya itu gaya magnet. Yuk, apa itu gaya magnet? Gaya yang menggunakan magnet mengandung magnet di dalamnya. Magnet itu biasanya menarik benda-benda yang berbahan besi atau logam atau nikel. Contohnya apa benda yang menggunakan magnet? Misalkan kalian main magnet, terus kalian tempelkan kemana? Benda yang paku, nah itu akan menempel, ya. Atau contoh lainnya, kalau kalian punya kotak pensil yang bermagnet, nah itu contoh dari benda yang menggunakan gaya magnet. Atau juga kalau kalian punya kulkas di rumah, pasti punya kan? Ketika kalian membuka tutup itu, pasti langsung otomatis tertutup. Itu karena juga salah satunya karena ada magnet di dalamnya. Oke, berikutnya yaitu gaya pegas. Apa itu gaya pegas? Gaya yang
Gaya yang menggunakan benda-benda yang berelastis. Contohnya apa? Misalkan kalian bermain ketapel, atau misalkan kalian bermain jungkit, atau juga kalau kalian punya pena yang cetak-cetek, nah itu juga menggunakan gaya tegas. Berikutnya adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang berpusat pada titik bumi. Contohnya apa gaya gravitasi? Ya, buah yang jatuh dari atas pohon jatuh ke tanah. Nah, yang terakhir itu adalah gaya mesin. Gaya mesin itu adalah biasanya terjadi karena menggunakan mesin. Bisa berupa dorongan. Biasanya ini terjadi pada roket yang ingin terbang keluar angkasa. Itu adalah contoh dari gaya mesin. Coba perhatikan teman-teman. Kalau yang di sini ada gambar seorang anak laki-laki yang sedang membawa troli berisi tanaman. Ini contoh dari gaya apa? Otot. Ya, betul, gaya otot. Coba kalau yang ini, kalau yang gambar ini termasuk gaya magnet. Kalau yang ini, roket yang sedang terbang termasuk gaya apa? Gaya mesin. Kalau yang ini orang yang sedang bermain ketapel, gaya tegas. Lalu berikutnya ada anak-anak yang sedang bermain prosotan, itu menggunakan gaya apa? Gaya gesek. Lalu yang ini ada anak-anak yang sedang bermain lompat tali, menggunakan gaya otot. Itu ya. Ini. Oh ya, berikutnya ada pengaruh gaya terhadap benda, sama kayak tadi, ada 4. Yang pertama apa tadi kita ingat? Gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Dan yang keempat itu gaya dapat mengubah bentuk benda. Itu ya. Nih, itu materi pembelajaran pada hari ini. Sekarang Ibu akan mau menunjukkan sebuah tayangan fenomena kepada kalian. Ayo kita lihat sebuah fenomena pada PowerPoint di depan ini. Nih, perhatikan. Coba bersama-sama yuk. Arga dan Dara ingin bermain dan membaca bersama temannya di luar rumah. Mereka kebingungan bagaimana cara memindahkan kotak dengan mudah. Ayo bantu Arga dan Dara menyelesaikan masalah tersebut. Ayo kita selesaikan dulu masalahnya ya. Coba ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, Bagaimana cara memindahkan kotak dengan mudah? ya, bagaimana cara memindahkan kotak dengan mudah? Yang kedua, Apakah mendapatkan benda lain untuk keperluan memindahkan kotak? ya, apakah perlu menambahkan benda lain untuk memindahkan kotak? Tiga, Bagaimana pengaruh budaya terhadap kotak tersebut? oke, nih ada 3 kemungkinan cara Arga dan Dara memindahkan kotak. Apa saja? Yang pertama kita lihat. Ya, cara pertama adalah mengangkat kotak sama-sama. Yang kedua itu adalah mendorong kotak. ya, jadi ada yang menarik dan ada juga yang mendorong kotak. Yang ketiga itu ya, berarti ada penambahan benda lain di cara ketiga. Nih, dan dari situ dari 3 cara itu ada 2 pengaruh gayanya. Apa? Yang pertama, gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, oke, sekarang yuk mari kita buktikan dengan melakukan praktikum. Nih, sekarang Ibu bagikan 3 kelompok ya. Perhatikan, kelompok 1 berjumlah 5 orang. Ini kelompok 1. Yang kelompok 2 di sini, kelompok 3 yang ada di sini.
Masing-masing terdiri dari 5 atau 6 orang. Selanjutnya, Ibu akan membagikan setiap kelompok itu masing-masing ada LKPD dan materi ajar. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Ini Ibu bagikan dulu ke kalian ya. Nanti Ibu Ibu bantu bagaimana cara mengerjakannya. Ini kelompok 1. Ini adalah kelompok 2. Kelompok 3. Pegang dulu ya LKPD-nya ya. Sudah dipegang semua? Oke. Coba silakan buka di halaman pertamanya LKPD-nya. Lihat. Sudah dibuka. Yang pertama yang tulisan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Sudah ketemu? Baca dulu yang ini. Ini ya. Capaian pembelajaran. Ya, kita baca dulu ya. Petunjuk penggunaan LKPD. Pertama, kalian harus tahu capaian pembelajaran ini apa. Siswa dapat mendemonstrasikan gaya otot dan gaya gesek serta pengaruhnya terhadap gerak dan bentuk benda. Tujuannya apa? Sama yang Ibu sebutkan tadi. Pertama, siswa mampu mengidentifikasi gaya yang terjadi pada benda. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan bentuk-bentuk gaya pada benda. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis pengaruh gaya terhadap benda. Setelah kalian tahu apa capaian tujuannya, nanti kalian akan membaca dan memahami materi ajar terlebih dahulu yang sudah Ibu bagikan. Setelah itu, kalian akan mempelajari dan memperhatikan instruksi yang terdapat di dalam LKPD. Setelah itu kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam LKPD. Lalu kalian akan melakukan praktik secara baik dan teliti. Nah, jika kalian mengalami kesulitan, maka silakan angkat tangannya dan bertanya. Sekarang Ibu akan menunjukkan cara mempraktikkan atau membuktikan dari ketika cara ajar dalam menggunakan kotak. Iya, perhatikan. Nih, perhatikan di depan sini. Ibu memiliki kotak, 3 kotak. Yang pertama ini adalah kotak 1. Yang ini adalah kotak kedua. Dan yang ini adalah kotak ketiga. Nah, silakan dibuka terlebih dahulu isi dari masing-masing kotak. Kalau kotak 1 itu kosong isinya ada. Yang kedua itu berisi sebuah tali. Yang ketiga itu kotak yang berisi alatnya apa aja? Sedotan. Lalu ada roda, 2 roda, dan ada dua karet. Ini dulu karet satunya ya. Oke, sekarang perhatikan. Masing-masing kotak itu memasukkan suatu benda, apa saja itu adalah sebuah mainannya. Misalkan Ibu ambil ini ada stabilo, ada tip X dan ada pena. Silakan masukkan ke masing-masing kotak. Setelah itu untuk kotak pertama silakan tutup kotaknya. Sedangkan kotak kedua, ini kotak pertama ini anggap aja tadi rangkaian pertama yaitu bendanya diangkat. Kotak kedua karena cara kedua tadi ditarik dan didorong, maka kita menggunakan tali. Silakan masukkan tali ke dalam kotak kedua. Ya, sudah dimasukkan ke dalam lubangnya. Silakan ikat tali tersebut. Lalu silakan tutup kembali kotaknya. Lalu sudah, yang ketiga, nah
silakan kalian masukkan alat pertama yaitu sorotannya ke dalam kotaknya. Lalu berikutnya kita masukkan kedua roda ini ke dalam sedotannya. Selanjutnya jangan lupa kalian untuk memberikan atau mengaitkan di sisi dari sedotannya. Ini ya, bisa kan kalian mengaitkan sedotan ini? Nah ya, nih. Sudah, setelah itu nanti silakan kalian tutup dengan selotip. Nanti ibu akan memberikan kalian masing-masing gunting dan selotip. Selotip ya. Sudah, setelah itu sudah dibuatkan 3 kotak. Coba lihat LKPD-nya itu di halaman yang fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil. Udah dibuka belum? Udah? Nih. Nah, ini kan ada nih jenis kotak. Kotak 1, kotak 2, dan kotak ke-3. Nah, silakan praktekkan. Misalkan kotak pertama, cara memindahkan kotak diangkat. Berarti kalian kerja kelompok untuk memindahkan kotak ini dengan diangkat ke tempat lain. Maka pindahkan ke sini. Terus kotak kedua, cara memindahkan kotak. Gimana? Ditarik dan didorong. Udah ditarik, ada yang menarik, dan ada juga yang mendorong. Pindahkan pokoknya ke daerah tempat lain. Yang kotak ketiga, karena ini ada roda, nah silakan pindahkan kotak ketiga ini dengan cara didorong. Didorong dari sini ke sini. Nah, kalau sudah kalian lakukan prakteknya, berarti kalian tulis apa reaksi yang terjadi, jenis gaya apa yang diberikan, dan bagaimana pengaruh gaya terhadap benda. Nah, setelah itu sudah kalian tulis, silakan tulis juga hasil praktiknya di pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Paham? Paham. Oke. Sekarang ibu bagikan. Sekarang ibu bagikan dulu ya. Alat dan bahan. Ini. Harus kerjasama ya, tiga kelompok bersama. Ayo kakak. Yuk kerja kelompok ya sama-sama yuk. Kerja kelompok sama-sama ya, pada kelompok 2 ya. Jangan ya. Nih sambil kalian praktek, ibu akan menilai cara kalian kerja kelompoknya. Oh iya, selotipnya ya. Selotip pengambilnya. Kalau sudah selesai dirakit, boleh kalian kreasikan ya, boleh kalian menggunakan pensil warna, atau tidak warna. Kalau tidak ada, ibu pinjamkan di bawah ya, ini. Silakan ya, boleh pakai sana.
Nah, kalau udah selesai, praktekkan dulu. Ilusi apa selesai?
dorong bener gitu. Ya. Gaya apa yang terjadikan? Papa, gaya apa? Berarti apa? Berarti pengaruhnya apa? Benda diam menjadi bergerak. Terus ketika kalian belokkan berarti gaya mempengaruhi arah gerak benda. Oke ya, ya. Terus gaya apa terjadi? Ya, berikutnya coba si Hana. Ini Hana mendorong. Ada yang menarik. Gaya apa yang terjadi? Ya, gaya otot. Oke, coba si Dipta sama si dorong. Gaya apa yang terjadi? Ya, nah itu ya. Jadi ada dua gaya. Pengaruhnya apa yang terjadi? Gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Terus ini kayak dorong belok dari sini. Itu berarti pengaruhnya apa? Gaya mempengaruhi arah gerak. Ya. Kita makan dulu.
Coba silakan kelompok 1. Satu-satu suaranya biar kedengaran semua temennya. Reaksi yang terjadi pada kata satu, benda berpindah tempat. Jenis gaya yang diberikan pada kata satu adalah gaya otot. Pengaruh gaya terhadap benda pada kata satu, gaya memengaruhi benda diam jadi bergerak. Reaksi yang terjadi pada kata dua, benda bergerak sedikit cepat. Jenis gaya yang diberikan gaya otot dan gaya gesek. Pengaruh gaya terhadap benda, gaya memengaruhi benda diam jadi bergerak. Gaya memengaruhi arah bergerak benda. Reaksi yang terjadi pada kotak 3, benda bergerak cepat. Jenis gaya yang diberikan gaya otot dan gaya gesek. Pengaruh gaya terhadap benda, gaya memengaruhi benda diam jadi bergerak. Gaya memengaruhi arah gerak benda. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah lanjut. Oke, sekarang coba ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1. Lagi bertanya kelompok 1. Oke, silakan kelompok 3. Kelompok 2 silakan bertanya kepada kelompok 1. Kami dari kelompok Sarap buat suaranya. Kami dari kelompok 2 izin bertanya, bagaimana pengaruh gaya benda pada kotak 1, 2, dan 3? Gaya yang diberikan pada kotak adalah gaya otot dan gaya gesek. Pengaruh gaya bendanya adalah gaya memengaruhi benda diam menjadi gerak. Dan gaya mengubah arah gerak benda. Oke, itu ya, betul ya jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba kita kasih tepuk wow. Tepuk wow. Kasih W. Kasih wow. Kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Yes. Wow, keren. Wow, wow, keren. Yes. Oke, jadi benar ya. Jadi menurut kelompok 1, kotak yang paling digunakan apa? Gaya yang digunakan apa? Gaya otot dan gaya gesek. Pengaruhnya apa? Gaya mengubah benda bergerak, benda diam menjadi bergerak. Lalu gaya mengubah arah gerak benda. Oke, sudah kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Silakan duduk kembali. Sudah. Dipegang dulu ya. PD sama sekarang coba kelompok 2 maju ke depan. Ayo Big Boy. Ya, berarti ya duduk siap. Harus kepada ke mejanya. Ya, bagian. Silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Tinggal kepada ya. hasil diskusi dari kelompok 2. Jenis kota. Kota 1 cara menggunakan kota diangkat. Reaksi yang terjadi, benda berpindah tempat. Jenis gaya yang diberikan gaya otot. Pengaruh gaya terhadap benda, gaya yang mempengaruhi benda diam. Jenis kota 2 ditarik. Cara memindahkan kota ditarik dari dalam. Reaksi yang terjadi, benda bergerak sedikit cepat. Jenis gaya diberikan gaya dorong, gaya gesek, dan gaya otot.
didorong roda-roda. Benda bergerak cepat. Roda geser. Pengaruh gaya terhadap benda. Gaya mempengaruhi benda diam. Oke, terima kasih kelompok 2 yang sudah maju. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang ada yang ingin menanggapi, ada yang ingin bertanya. Oke, silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, kotak manakah yang paling mudah untuk dipindahkan dan pada apa yang terjadi? Kami dari kelompok 2 yang menjawab, kotak yang paling mudah untuk dipindahkan adalah kotak tiga karena ada rodanya dan gaya yang diberikan gaya otot dan gaya geser. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Coba kita kasih tepuk goyang sama-sama. Tepuk goyang. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, terima kasih kelompok 2. Jadi menurut mereka kotak yang paling mudah untuk dipindahkan adalah kotak ketiga. Oke, silakan duduk kelompok 2. Kembali ke tempatnya. Ya, silakan kelompok 3 kembali ke tempat. Ayo, silakan dulu ya di tempatnya ya. Dulu ya di tempatnya ya. Kembali dulu ke tempatnya. Ya, tempat ini dibaca. Karena mention yang ada itu. Satu suaranya memprestasikan hasil dari kelompok ini. Jenis kotak 1. Cara membuat kotak diangkat. Reaksi yang terjadi, benda berpindah tempat. Jenis gaya yang digunakan, pengaruh gaya terhadap benda, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Jenis kotak 2. Cara memindahkan kotak ditarik dan didorong. Reaksi yang terjadi, benda bergerak sedang. Jenis gaya yang diberikan, gaya gesek dan gaya otot. Pengaruh gaya terhadap benda. Gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gaya mempengaruhi reaksi yang terjadi benda bergerak cepat. Jenis gaya yang diberikan, gaya gesek. Pengaruh gaya terhadap benda. Gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gaya mempengaruhi arah gerak benda. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang ada yang ingin menanggapi atau bertanya pada kelompok 3. Boleh, silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 izin bertanya. Menurut kalian, kotak manakah yang lebih mudah untuk dipindahkan? Kami dari kelompok 3 ingin menjawab, menurut kami kotak yang lebih mudah dipindahkan adalah kotak ketiga. Oke, jadi menurut kelompok
Level 5 lebih tinggi. Ayo angkat. Oke, good job. Sekarang jangan dulu duduk. Ada lagi satu lagi yang breakingnya. Ayo suaranya. Langsung bisa banget ya. Taruh di duduk teman-teman. Ayo coba kakak. Oke, good job. Tangan sebenarnya. Oke, silakan coba Gak apa-apa, karena kan kita peregangan otot. Biar gaya ototnya berfungsi. Nah, sekarang coba. Dia, ayo pindah. Coba. Nah, kita masukin berdua. Ayo, duduk siap. Coba. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama. Apa kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Ayo. Tadi apa? Kalian kan udah praktek kan? Udah juga belajar materi pembelajarannya. Udah lihat video pin juga, udah lihat video materi pembelajaran. Nah, jadi kalian udah tahu apa aja sih yang kalian dipelajari kesimpulannya. Pertama, bagaimana cara kalian dapat memindahkan kotak? Dengan cara pertama diangkat. Terus apa? Ditarik atau didorong. Terus didorong menggunakan roda. Gaya apa saja yang digunakan? Ayo, gaya apa saja yang digunakan? Ya, gaya otot dan gaya gesek. Terus, bagaimana pengaruh gaya terhadap benda yang tadi? Gaya mempengaruhi benda yang diam. Terus gaya ya mengubah atau berubah ketika kalian ini sini berarti gaya mengubah arah gerak benda itu ya kesimpulannya. Oke, nah berikutnya mari kita refleksikan sama kita ulangi lagi. Apa itu gaya? Kita ulangi lagi yuk. Yang kedua, apa saja contoh kegiatan sehari-hari yang menggunakan gaya? Menendang bola dan mengangkat ember. Terus dibukannya lagi. Ada berapa macam-macam gaya? 6. Nah, coba yang satu apa? Oh, yang kedua? Oke, gaya mesin. Gaya mesin. Yang keempat? Gaya tegak. Terus? Gaya magnet. Lagi. Gaya itu ya. Berarti insya Allah kalian sudah. Nah, sekarang bagaimanakah kesan kalian belajar pada hari ini? Bagian mana yang paling kalian sukai? Upin. Oke, kenapa kamu senang upin ya? Seru ya, boleh. Terus apa lagi yang
Nah, untuk mengukur sejauh mana kalian paham dengan materi hari ini, Ibu akan membagikan kalian berupa soal evaluasi. Perhatikan ke depan, coba ayo. Perhatikan ya kelompok 2. Nih, Tasya. Ya, ini adalah soal evaluasi pada hari ini. Ada 5 soal. Silakan buat dulu nama dan kelasnya. Setelah itu kalian baca soalnya lalu kalian jawab. Ibu kasih waktu sekitar 2 sampai 3 menit aja ya. Oke, silakan kerjakan sendiri mandiri, nggak boleh. Nanti kalau temannya udah belajar. Ya, jangan lupa bawa nama sama kelasnya. Ini Dir, kerjain dulu Dir. Boleh pakai pensil, boleh pakai pena. Jangan lupa bawa namanya. Ayo, nanti bukan boleh lagi. Gue sih. Ya boleh pakai pensil. Ya boleh pakai pena. Ya, ini sama kita dulu aja. Sudah? Ya, duduk aja di sana nanti aku ambil. Dapat nama kamu belum? Katakan dulu nama. Nah. Ibu sudah. Tunggu ya. Nama jangan lupa. Nama jangan lupa ya kan. Oke. Ya sudah selesai. Ibu udah hanya masing-masing ya. Dulu ya. Oke. Masih ada jawab. Ada nomor lagi ya. Saya alhamdulillah hari ini oke duduk siap. Oke. Ayo berani dulu mulai ayo. Duduk siap. Oke. Ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah menjalankan pembelajaran dengan baik, sudah nonton video pembelajaran, sudah juga praktikum. Nah, jadi pelajaran hari ini jangan lupa untuk kalian ulangi di rumah. Bisa kalian diskusi juga sama teman-teman punya. Misalkan nih kalau kalian lagi disuruh mengangkat tempe, berarti langsung ingat. Berarti saya menerapkan gaya otot. Jadi di kehidupan sehari-hari ini kita tentu saja menggunakan gaya. Itu ya. Nah, untuk di pertemuan berikutnya
kompleks lagi, lebih detail lagi tentang macam-macam gaya. Nanti masing-masing kelompok ibu akan menyuruh kalian untuk melakukan tiap macam-macam gaya. Misalkan kelompok 1 ibu suruh untuk bagaimana cara menerapkan gaya gravitasi, atau dia nanti membuat cara parasut. Atau misalkan kelompok 3 ini disuruh untuk menerapkan gaya gravitasi. Berarti kalian harus mengamati buah pohon dari atas, buah yang terdapat di atas pohon yang jatuh ke tanah. Ya, jangan lupa untuk belajar di rumah, jangan lagi. Oke, mungkin biar lebih semangat lagi, coba kita tepuk semangat. Hey, hey. Hey, hey. Allah Akbar, Allah Akbar. Yeah, tepuk semangat 3. Ding ding ding, dum dum dum, dang dang dang, ding ding ding, dum dum dum. Aha aha, aha aha, aha aha, semangat. Oke, mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa yang mendalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan kita berdoa dulu ya, terlebih dahulu ya. Silakan Abang maju ke depan untuk memimpin doa. Sudah siap. Oke.